basa di muadian pahamna golongan yang lain indah sesuai paham ta, indah sesuai pengetahuan ta. Datau langsung berprasangka buruk, apalagi sampai mengkritik, dan apalagi mua nama sesatkan dami tahu pengetahuan golongan yang lain. Sebab bisa saja pengetahuan yang mereka ketahui itu jauh lebih benar dibanding dengan pengetahuan yang kita miliki. Itu bisa saja. Mawani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian menyesatkan ilmu yang tidak kalian ketahui. Jadi dia pengetahuan lau golongan-golongan yang lain tidak sesuai dengan pengetahuan kita, dan langsung dikritik. Akan tetapi paresai dulu, bersikap diamlah, kemudian diparesai. Dirupa pai hadisna, kemudian ma'ala sebuah kesimpulan. Apakah pengetahuan tersebut benar atau keliru? Ketika keliru, kritik, dan ketika benar, pakai. Jadi itu langsung berprasangka buruk, ya. Adapun carana untuk mengetahui pengetahuan tersebut, perhatikan. Yang pertama, dikritik di egena, yang pertama adalah melalui Al-Quran. Ya. Mohon maaf, mawani tahu datang memakai akal-akalan sesuai dengan nafsu. Betul, setuju. Alhamdulillah, hampir kurang lebih 10 tahun mengenai tentang kritik kata alhamdulillah kurang lebih 10 tahun untuk dalam masa bahwa mempelajari Al-Quran, mentafsir Al-Quran tidak boleh melalui akal, tidak boleh melalui nafsu. Siapa tu Anda minta diakal tadi ya. Wani pengalat Allah dalam Al-Quran, alangkah celakanya orang-orang yang mempertuhankan nafsunya. Yang dimaksud di orang-orang mempertuhankan nafsunya adalah ketika dia napandang macua maka yawomo na pogau. Ketika dia dipandang buruk maka yawomo na pogau. Yawomo na tinggalkan. Sesuai dengan nafsunya. Alhamdulillah tu galam masa itin pauta itin. Ya, itu yang pertama. Dan mengenai Al-Quran, perhatikan. Carana mentafsir Al-Quran apa menurut Ibnu Abbas. Perhatikan, yang pertama, ayat dalam Al-Quran sangat mudah ditafsir, sangat mudah diketahui. Sangat mudah diketahui. Meskipun nai membaca dia umona naike, ya, nesatoi. Dan kemudian yang kedua, ayat dalam Al-Quran hanya bisa diketahui tafsirannya melalui bahasanya, yakni bahasa Arab. Itu pun bahasa yang sopan. Karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang ketiga, ayat dalam Al-Quran hanya diketahui tafsirnya melalui orang-orang yang mendalam ilmunya. Insya Allah dibahas Simapura seperti apakah bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Insya Allah. Dan kemudian yang keempat, ayat dalam Al-Quran hanya dapat diketahui oleh Allah. Tafsirannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati tahu ya. Jangan sampai di tengah pengetahuan. Tak kemudian mauami tahu, akal-akalan. Hati-hati tahu ya. Kemudian
mengenai tentang hadis ya, yaitu deh hadis dia. Perhatikan. Iya deh hadis dia marupa-rupa sana li ya, marupa-rupa sana li. Dan di pawangan hadis sahih, dan di pawangan hadis hasan, dan di pawangan hadis mutawatir, dan di pawangan hadis ahad, dan di pawangan hadis mudallas, kemudian dan di pawangan hadis muadlal, dan di pawangan hadis munqati, dan di pawangan hadis musnad, mursal, maktu, mauquf, mai di sana dari rupa hadis ya. Dan kemudian dan di pawangan hadis marfu dan hadis maudu. Jadi hati-hati sana li tahu ya. Kemudian mauani tahu ya, mohon maaf. Mohon maaf. Dan pengetahuan tak dasi tengah pengetahuan yang lain. Kemudian mauami tahu, tolong baca kitab sekian, kitab sekian, kitab sekian. Ada pangan namanya dia ya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Terkadang dia tahu membaca kitab. Akan tetapi cara menyampaikannya kepada sesama, dia menggunakan bahasa yang sederhana dengan tujuan insya Allah menyamangi napahami kaum awam. Jaritanya bahasa kitab napake, tapi isinya tanya nih, maknanya sama, hanya saja cara penyampaiannya beda karena dengan harapan, dengan tujuan menyamani napahami kaum awam. Seperti itu. Bisa saja misalnya mesai kitab disulai. Akan tetapi pengetahuan yang kita dapatkan tidak sama. Kenapa? Karena di sisi lain dia mempelajari fokus kepada sebatas fikih. Sedangkan golongan yang lain dia juga fokus kepada ilmu tasawuf. Jadi dia malah si rupa. Dia malah si rupa. Jadi yang disampaikan misalnya pembaca ilmu tasawuf, pembaca kitab tasawuf, orang-orang mempelajari ilmu tasawuf, jelas isinya lek itu nala. Sedangkan fikih dia hanya sebatas hukum. Semeta hukum tahu tiap hukum pembolehan, penglarangan, pembolehan, penglarangan. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya pembahasan tentang zikir yang dikritik ini itu benar adanya. Hanya saja pembahasan di pikiran dia adalah pembahasan menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana. Kenapa? Karena bahasa khusus dipakai itu sangat sulit dimengerti. Sangat sulit dimengerti. Ya, sebagian orang-orang yang cerdas itu dia akan dapat mengerti dengan mudah. Akan tetapi bahasa tak kaum awam dia sudah terbiasa menggunakan bahasa yang sederhana supaya kaum awam yang lain dapat memahaminya dengan mudah. Tapi karena ketika kita tidak memahami bahasa yang sederhana, maka insya Allah pada kesempatan ini, bahasa nih tahu insya Allah bahasa dengan menggunakan bahasa yang khusus. Ya, hati-hati tahu ya, sekali lagi sebelum kita memasuki di bahasa yang khusus, maka saya memperingatkan, muadian pengetahuan golongan yang lain tidak sama dengan pengetahuan kita, tolong datau langsung nih berprasangka buruk, apalagi mengkritik dan apalagi sampai menyesatkan. Karena bisa saja pengetahuan golongan yang lain itu jauh lebih benar dibanding dengan apa yang kita ketahui. Dan kemudian muadioloi mengkritik tanpa diketahui ilmunya, maka malah itu naruah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya janganlah kalian menyesatkan ilmu yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi hati-hati tahu. Baik, perhatikan. Karena mungkin kita lebih suka bahasa yang khusus, jadi perhatikan.
Dian hadis mauan yang artinya, sebaik-baik zikir adalah dengan samar. Dan sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang mencukupi. Beliau juga bersabda yang artinya, zikir yang tidak terdengar oleh malaikat pencatat amal itu mengungguli atas zikir yang dapat didengar oleh mereka sebanyak 70 kali lipat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Perhatikan, dia zikir dan malah rani oleh malaikat pencatat amal. Tapi muatania bahasa yang sederhana digunakan, maka pertanyaannya adalah, seperti apakah zikir itu yang tidak dapat didengar oleh malaikat pencatat amal? Apakah ya mungkin kita memiliki persepsi yang lain, persepsi tersendiri yang menggunakan akal nafsu. Mungkin dia akal pikir rata, jalan apa akal pikir rata dia membaca hadis dia bahwa dia zikir yang tidak dapat didengar oleh malaikat pencatat amal. Ketika dibaca hadis dia maka dipayalan ya akal pikir rata. Oh, ternyata sekian. Mungkin zikir yang tidak dapat didengar oleh malaikat pencatat amal itu adalah kita menyebut di dalam hati Allah, 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 Allah. Seperti itu. Barangkali itu adalah misalnya persepsi kita. Akan tetapi di sisi lain tidak. Perhatikan. Baca kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang berjudul Sirrul Asrar, yakni rahasia di dalam rahasia. Mawani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, zikir yang sebenarnya adalah merasakan di dalam hati tentang kenyataan. Perhatikan, tentang kenyataan keperkasaan dan keelokan Allah. Zikir adalah melalui pancaran sifat suci yang dipancarkan oleh keperkasaan dan keagungan Allah. Jadi hakikat zikir atau zikir yang sebenarnya sangat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah melalui pancaran atau merasakan di dalam hati tentang kenyataan atau melalui pancaran sifat suci yang dipancarkan oleh keperkasaan dan keagungan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Pertanyaannya adalah, inna leba di sanga pancaran sifat suci Tuhan. Inna di sanga pancaran keperkasaan dan keagungan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Ia tuntut dia dengan mendapatkan atau menyaksikan apa akan sifat suci itu, maka insya Allah dengan mudah kita memahami. Inna leba di sana zikir yang sebenar-benarnya zikir. Tapi tanpa menyaksikannya, dia sifat keindahan Tuhan atau sifat keagungan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengetahui hakikat zikir. Maka kita tidak akan pernah mengamalkan yang disebut oleh Rasulullah SAW yang artinya zikir yang tidak dapat didengar oleh malaikat pencatat amal. Karena sepanjang dirapi-rapi dua pai, maka yakinlah para pencatat amal akan mampu mendengarnya. Mau dirapi-rapi dua pai, yakinlah bahwa para malaikat malaikat pencatat amal akan dapat mendengar zikir tersebut. Akan tetapi ketika kita telah menyaksikan sifat keindahan, sifat keperkasaan, sifat kemuliaan, dan sifat keagungan Allah, maka insya Allah dengan mudah kita memahami yang disebut zikir yang hakiki. Zikir tiada huruf, tiada suara. Ya, jadi ini semakin sulit. Kenapa? Karena bahasa kitab dipakai.
Makanya kalau di pembahasan tentang zikir digunakan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Akan tetapi indah tadi buaya tetap maperani sehingga sulit karena nafsu tak dipakai. Dioloi apa sangana? Dioloi apa sangana? Dioloi meremehkan. Itu yang membuat kita sulit untuk menerima akan kebenaran karena nafsu tak dipakai. Uengan nih tahu contoh yang sangat sederhana. Mohon maaf, insya Allah tidak ria ya, insya Allah tidak ria. Dian mesa waktu, ini kisah ya, kisah nyata. Dia mesa waktu nabaya pengalah ta'ala izin untuk menyusun sebuah kitab. Do kitab dia menipis sih, hasil pemaduan. Hasil pemaduan di antara beberapa buah kitab. Contohnya dia kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ketajaman Mata Hati. Kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Keunikan Hati atau Keajaiban Hati. Diotoi kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul apa sangana? Ringkasan Ihya Ulumuddin. Diotoi kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul Misikat Al-Anwar. Kitabnya Kiai Haji Hadiranie yang berjudul 4M. Kitabnya Dr. Mustafa Syahri yang berjudul Kitab Tasawuf. Kemudian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Mai dilalan kitab dio, mesa tapi manipis. Manipis karena saya sengaja ilmu apa sangana, ilmu yang sedang dipelajari dalam ilmu tasawuf yang dipelajari oleh kaum bahasa tadi mai die, saya petik di situ, kemudian saya kumpul khusus untuk ilmu tasawuf na wala lek mai. Ya, saya padukan menjadi satu kitab manipis. Ilami Al-Qur'anna dilalatomi hadisna. Lengkap. Karena hadis dan ayat-ayatnya itu anu pratafsir melalui kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya gabungkan di situ. Kemudian dia mesa waktu tahu sulangan guru, dialog. Beliau adalah salah seorang jamaah tablik. Karena beliau adalah orang yang cerdas, sehingga naparesero isinaro kitab dio. Nawawilo yanna, kemudian dia periksa. Setelah naparesai dia menemukan ayat. Dia menemukan ayat di kitab itu tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kenapa? Karena dia adalah seorang jamaah tablik. Selama dia fokus di bidang fikih, di bidang hukum. Jadi kurang yakin nih, ya, kurang yakin. Apakah benar di Al-Quran ada ayat seperti demikian? Sehingga nabuat nala Al-Quran nabuai. Oh ternyata benar, dian ayat dilalang di Al-Quran. Kemudian dia melihat ayat yang kedua. Timbul boy rasa keraguannya. Mani masa dian ayat dalam Al-Quran seperti demikian? Nah, why Al-Quran? Oh ternyata betul ada di dalam Al-Quran. Selama beberapa saat, mungkin sekitar 7-10 hari, membalik meri woyang. Amani ada pangan luluare. Do kitab atau buku do di ruamu pa indannya sempat uragukan. Mana mengapai? Mani dia yang ayat dilalang indah sesuai. Usading, indah sana sesuai usading. Tapi witai Al-Quran nu, alhamdulillah ternyata dilalat tongani. Jadi hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Dia sebenarnya sifat apa sangana? Dioloi meremehkan. Dioloi meremehkan golongan yang lain. Ndak tahu perisa sau pula-pulakanna, seluk-beluknya mau anda mi tahu. Oh sekian akal mu pakai, tolong baca kitab sekian, baca kitab sekian.
Padahal kita tidak tahu. Ya dek tulis walian dialog di apakah dia pernah mempelajari kitab atau bagaimana? Bisa saja dia jauh lebih mempelajari kitab daripada kita. Itu bisa saja. Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi wasayan nih tahu di tolong muadian paham dasi tengah pahamna dia pahatan dasi tengah lo pahamna golongan yang lain dah langsung dikritik itai rolo apakah pengetahuan itu benar adanya atau seperti apa seperti itu ya.